Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab 2 dari mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 7, yakni memahami dan mencipta cerita fantasi. Subbab A, mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Dengan kompetensi dasar, 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Sebagai pengantar, cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Berfantasi secara aktif bisa mengasah kreativitas. Harry Potter termasuk cerita fantasi yang sangat terkenal. Kamu juga dapat belajar menulis fantasi dengan belajar secara tekun dan tidak takut berkreasi. Dalam bagan dijelaskan bahwa fantasi aktif lebih produktif dibandingkan fantasi pasif. A. Mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Cerita fantasi termasuk ke dalam teks narasi. Narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam cerita disebut alur. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Cerita berkembang dari tahap pengenalan apa, siapa, dan di mana kejadian terjadi, timbulnya pertentangan, dan penyelesaian akhir cerita. Rangkaian cerita ini disebut alur. Tokoh dan watak tokoh merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. Narasi memiliki tema atau ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Tema dapat dirumuskan dari rangkaian peristiwa pada alur cerita. Amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. Amanat berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat disimpulkan dari isi cerita. Dalam cerita fantasi, terdapat unsur lain yang membedakan cerita fantasi dengan jenis teks narasi lainnya. Mari kita kenali karakteristik unsur pembangun cerita fantasi. A. Ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan atau kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi, yakni dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa, tokoh dan latar diciptakan penulis, tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Tema fantasi adalah magik, supernatural atau futuristik. B. Ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis. Tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah magik, supernatural atau futuristik. Contoh, pertempuran Komodo dengan siluman serigala untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Petualangan di balik pohon kenari yang melemparkan tokoh ke zaman Belanda, zaman Jepang, kegelapan karena tumbukan meteor, kehidupan saling cuek dalam dunia teknologi canggih pada 100 tahun mendatang. C. Menggunakan berbagai latar, bisa lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Misalnya, tokoh Nono bisa mengalami kejadian pada beberapa latar, yakni latar waktu liburan di Weligi, latar zaman Belanda, dan sebagainya. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. D. Tokoh unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh dapat ada pada setting waktu dan tempat yang berbeda zaman, bisa waktu lampau atau waktu yang akan datang atau futuristik. E. Bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan tetapi diberi fantasi. Misalnya, latar cerita dan objek cerita Ugi Agustono diilhami hasil observasi penulis terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Tokoh dan latar difantasikan dari hasil observasi objek dan tempat nyata. Demikian juga Joko Lelono memberi fantasi pada fakta kota Welingi, Blitar, zaman Belanda, Gunung Kelut. F. Bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. Demikianlah karakteristik unsur cerita fantasi. Selanjutnya mari kita kenali jenis cerita fantasi. A. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata. 1. Cerita fantasi total, yaitu cerita fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita jenis ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya,
Cerita fantasi Nagata. Itu total fantasi penulis. Jadi nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan pengarang. 2. Cerita fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata. Atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. B. Cerita fantasi berdasarkan latar cerita. 1. Latar sezaman berarti latar yang digunakan satu masa. Fantasi masa kini. Fantasi masa lampau. Atau fantasi masa yang akan datang atau futuristik. 2. Latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang atau futuristik. Demikianlah pemaparan materi tentang karakteristik unsur dan jenis cerita fantasi. Berikutnya, mari kita belajar mengidentifikasi unsur dan jenis dari sebuah cerita fantasi. Sebelum mengidentifikasi, mari kita amati ringkasan novel cerita fantasi dari judul buku Anak Rembulan, Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari, yang ditulis oleh Joko Lelono. Berikut ini. Nono, si anak rembulan, berangkat sendiri berlibur ke Welingi, tempat tinggal Mbah Sastro. Ia selalu suka liburan di sana, karena ia bisa bersepeda keliling Welingi dan bermandi-mandi di Sungai Lekso yang menyegarkan. Tak jarang juga Nono membantu Mbah Mas yang punya warung makan di stasiun Welingi. Suatu hari, Nono ditugaskan untuk membeli tahu goreng ke Jari, ke tempat Mbah Pur, kakek buyutnya. Nono pun berangkat dengan sepeda. Nono mengambil jalan pintas menuju Jari. Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak untuk melihat sebatang pohon kenari besar di tepi kali Jari yang pernah diceritakan oleh Mbah Pur. Menurutnya, dahulu ada seorang anak bernama Trimo yang menghilang di dalam pohon kenari itu. Trimo menghilang ketika ia sedang berlindung dari serangan Belanda. Ia lenyap begitu saja, seolah-olah pohon besar itu telah menelannya. Nono beristirahat dan merendam kakinya di kali Jari yang dangkal. Sepedanya diparkirkan di pohon kenari tadi. Namun, ketika ia kembali, sepeda itu tidak ada. Ia pun dikejutkan dengan kedatangan seorang anak bernama Trimo yang memperingatkannya untuk bersembunyi. Akan tetapi, Kapitan De Jari dengan mudahnya dapat menemukan tempat persembunyian mereka. Sadarlah Nono bahwa ia sedang berada di zaman Belanda. Pohon kenari besar tadi menghilang, digantikan oleh tenda-tenda, gerobak, kuda, serta orang-orang dan pasukan Belanda yang tiba-tiba berdiri mengelilinginya. Nono nyaris dihukum gantung gara-gara kaos Manchester United yang dikenakannya saat itu. Setelah itu, dia terperangkap di warung Borimbi yang merupakan jelmaan iblis, berkawan dengan kelompok semut hitam yang ternyata adalah segerombolan pencuri. Nono juga bertemu legenda Gunung Kelut, Mahesasuro dan Lembu Suro, berjumpa dengan Sars si putri Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari, dan berhadapan dengan Sri Ratu yang dijuluki Setan Merah, karena kekejamannya. Tiba-tiba Nono diminta untuk memimpin perang yang disebabkan oleh konspirasi orang-orang dalam kerajaan. 1. Identifikasi unsur-unsur cerita fantasi dalam cerita tersebut. Hasil identifikasi dapat kita tuliskan dalam bentuk seperti berikut ini. 1. Tokoh, Nono. 2. Ide cerita. Kota Blitar Welingi, sejarah perang zaman penjajahan Belanda. Legenda Gunung Kelut, Mahesasuro dan Lembu Suro. 3. Keajaiban keanehan kemisteriusan. Sars si putri Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari. 4. Latar cerita. Latar lintas waktu masa kini dan masa lampau. 5. Kesesuaian dengan kenyataan. Cerita fantasi irisan. Demikianlah pemaparan materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.